Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi dengan saya Bu Maya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kali ini belajar tentang materinya potensi Indonesia ya. Kalau minggu lalu kan potensi maritim Indonesia. Nah, tentang kelautan Indonesia tuh. Minggu sekarang yaitu potensi agrikultur Indonesia. Nah, langsung aja kita bahas apa sih pengertian dari agrikultur. Nah, ini dia pengertiannya. Yang pertama, pengertian agrikultur dulu. Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, ketika kalian membaca pengertian tersebut, udah jelas pasti potensinya itu ada di sebuah daratan ya. Kalau minggu lalu kan tentang maritim, itu pasti potensinya ada di tentang kelautan Indonesia tuh. Nah, sedangkan agrikultur ini adalah potensi yang memanfaatkan sumber daya yang ada di darat. Nah, sekarang kita lihat nih pengertian dari ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memperdayakan sektor pertanian. Nah, jadi kan udah jelas ya, agrikultur itu biasanya dikait-kaitkan dengan lahan pertanian yang dimana dimanfaatkan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan perekonomiannya. Nah, coba sedikit akan Ibu jelaskan dulu nih. Indonesia itu kan termasuk wilayah tropis ya, pasti memiliki potensi pertanian yang sangat baik karena Indonesia itu disebut sebagai negara agraris ya. Pertaniannya sangat bagus tingkat pertaniannya. Nah, di dalam sektor pertanian, Indonesia juga memiliki beragam jenis tanaman. Kalau misalnya di bahan pangan itu, Indonesia itu kan unggulnya dalam padi, kemudian di kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai sayuran lainnya. Jadi udah jelas tuh Indonesia pasti memiliki bibit unggul yang dimana dalam lahan sektor pertanian. Dan satu lagi, Indonesia juga disebut menjadi negara andalan yang menghasilkan rempah-rempah yang banyak. Selanjutnya kita bahas potensi agrikultur di ASEAN. Kalau tadi kan potensi agrikultur di Indonesia tuh. Nah, udah tahu apa aja yang ada di Indonesia. Sekarang kita bahas yang ada di negara tetangganya ya, yaitu di ASEAN. Yang pertama kita bahas yaitu negara Thailand. Thailand adalah negara eksportir beras terbesar di dunia. Nah, karena wilayahnya itu kan relatif subur, karena banyak terdapat gunung api serta lembah-lembah sungai. Makanya di Thailand itu sangat banyak ya berasnya, menghasilkan beras di sana. Para petaninya sangat mencari keuntungannya sangat lebih besar di sana. Komoditi pertanian yang dihasilkan jumlahnya itu cukup besar di Thailand ya. Kemudian ada juga selain dari beras, Thailand juga memproduksi seperti tepung tapioka, karet, biji-bijian dan gula. Nah, itu di Thailand. Negara yang kedua yaitu Kamboja yang ditopang dengan sektor pertanian dengan menanam padi, industri semen dan mengolah karet. Nah, kalau di Kamboja ini daerah penanaman padi itu berada di dataran yang besar ya, yang nama daerahnya itu Tonle Sap, dan di sekitaran Sungai Mekong. Itu di daerah Kamboja. Sungai Mekong itu kan alirannya panjang banget ya, sampai ke negara Laos ya kalau nggak salah. Jadi dari Laos Kamboja itu kan nyambung. Maka dari itu Kamboja juga sektor pertaniannya tinggi karena banyak aliran sungai yang bisa menumbuhkan lahan pertanian di Kamboja. Kemudian tadi kegiatan industrinya ada meliputi semen sama karet ya, yang tadi udah Bu Maya bacain. Yang ketiga ada negara Laos, mengolah pertanian dan perkebunan, terutama yang jadi komoditinya yang paling besar yaitu padi, kopi, jagung, dan jeruk. Nah, Laos ini kan memiliki lembah sungai yang subur ya, sehingga pasti banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama yang 4 macam itu tuh, padi, kopi, jagung, dan jeruk gitu. Nah, biasanya Laos ini wilayah penghasil pertaniannya itu berada di wilayah dataran rendah, sama seperti Indonesia. Indonesia juga paling banyak lahan pertaniannya itu ada di dataran rendah.
Yang keempat ada negara Vietnam. Vietnam adalah negara kedua setelah Thailand yang menjadi negara eksportir beras terbanyak. Kenapa sih Bu banyaknya itu beras gitu kan? Karena kan beras itu menjadi makanan pokok dalam beberapa negara termasuk di Asia Tenggara gitu ya. Orang Asia pasti semuanya mengkonsumsinya nasi untuk makanan pokok. Maka dari itu pertanian identiknya pasti dengan beras. Nah, Vietnam ini adalah yang kedua ya setelah Thailand yang paling banyak menghasilkan beras. Ya gimana enggak banyak, karena kan Vietnam itu banyak gunung api sama lembah sungai. Nah, yang menyebabkan kondisi tanahnya itu begitu subur di Vietnam. Nah, sehingga menunjang kegiatan di sektor agraris atau pertanian. Selain beras juga Vietnam itu banyak menghasilkan, ada karet, ada aneka kayu, terus minyak bumi sama biji besi. Pokoknya yang lahan pertaniannya Vietnam itu sama kayak Thailand, lebih banyak beras. Baik, negara selanjutnya yaitu ada Myanmar. Nah, Myanmar ini sempat menjadi negara eksportir beras pertama. Nah, namun dikalahkan sama Thailand, jadi sekarang menempati urutan ke-6 sebagai negara penghasil beras. Jadi kenapa sih bisa menurun gitu kan jadi eksportir berasnya? Karena pada saat itu Myanmar ketinggalan kemajuan teknologi dari pertanian itu sendiri. Jadi kurang memperhatikan lahannya, akhirnya kesusul sama Thailand gitu, yang dimana Thailand sampai sekarang bisa menjadi sebuah negara pengeksportir beras terbesar di dunia ya. Jadi Myanmar masih urutan ke-6. Jadi seperti itu untuk Myanmar. Nah, selanjutnya negara Filipina. Filipina berupa kepulauan yang memiliki potensi kehutanan yang besar. Nah, dikarenakan kondisi tanah yang subur, Filipina tuh kayak Indonesia ya, berkepulauan sama tanahnya juga subur, serta memiliki banyak gunung api. Nah, jadi Filipina itu sempat dijadikan padi internasional. Jadi padinya itu paling bagus, yang mana itu hasil dari bibit unggul di negara Filipina. Jadi waktu itu sempat dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1995. Nah, karena wilayah Filipina ini separuhnya wilayah daratan ya, banyaknya hutan. Nah, maka potensi yang paling besar di Filipina adalah hutan. Jadi orang-orang memanfaatkannya dari sumber daya alam yang ada di hutan. Itu untuk potensi Filipina. Nah, yang terakhir ada negara tetangga kita ya, paling dekat, yaitu negara Malaysia. Ini nggak ada beda jauhnya sama Indonesia. Jadi Malaysia itu komoditas yang paling banyak dihasilkan di Malaysia, yaitu ada padi, sama juga sih padi, buah-buahan, sayuran, sama karet, kelapa, sama kelapa sawit. Nah, itu yang biasanya dihasilkan banyak di Malaysia. Jadi nggak beda jauh dengan Indonesia. Selanjutnya yaitu peran agrikultur di Indonesia. Nah, Indonesia kan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam nih ya. Sebagian masyarakat itu di Indonesia mata pencahariannya itu sebagai petani. Nah, maka dari itu sektor pertanian ini sangat penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian gitu. Jadi agrikultur ini sangat sangat diperhatikan oleh masyarakat yang ada di Indonesia karena termasuk mata pencaharian yang paling tinggi. Apa aja sih perannya? Nah, ada 6 ya. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Nah, udah jelas dari sektor pertanian kita bisa membuat bercocok tanam, kemudian menggunakan bibit-bibit yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Itu udah jelas ya yang poin pertama. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Nah, pangsa itu bisa dikatakan sebuah pemasaran yang dimana itu akan meningkatkan pendapatan nasional di negara tersebut. Nah, jadi ketika kita lebih banyak lagi menggunakan lahan pertanian untuk perekonomian, maka pendapatan nasional juga akan makin naik gitu. Pendapatan untuk negara Indonesia ya maksudnya. Jadi gitu, itu yang untuk poin nomor 2, contohnya seperti itu. Di poin ketiga ada perannya yaitu besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Jadi gini, kan kemarin kalian udah belajar tuh kerjasama perdagangan antar negara lain ya. Nah,
semakin negara lain memandang Indonesia banyak lahan pertaniannya, maka akan tertarik untuk bekerja sama, yang dimana kita akan saling mengekspor barang gitu kan, barang Indonesia dari lahan pertanian apa yang bisa dijual ke negara tersebut. Nah itu untuk peran yang poin ketiga gitu. Artinya dengan kita lebih banyak mempertahankan lahan pertanian, itu negara lain juga akan semakin tertarik kepada negara kita gitu, yang dimana orang-orang akan melihat nih, oh ternyata pertaniannya lebih tinggi, lebih memadai, lebih bagus misalnya produksinya, jadi akan dibeli sama negara lain. Itu yang poin ketiga. Nah yang poin keempat, banyak penduduk Indonesia yang bergantung pada pertanian. Tadi kan Bu Maya udah menyinggung ya bahwa Indonesia itu rata-rata masyarakatnya itu mayoritas mata pencahariannya apa? Petani gitu kan. Makanya banyak orang yang sangat bergantung dalam lahan pertanian. Karena kan memang intinya mah memenuhi kebutuhan kan pasti dari lahan pertanian terlebih dahulu. Poin 5 yaitu penyediaan pangan masyarakat. Udah jelas kita semua makan pasti dari lahan pertanian gitu kan. Kita makan nasi dari beras gitu kan, makan sayuran, buah-buahan, semuanya itu kita disediakan oleh lahan pertanian. Dan yang terakhir yaitu basis pertumbuhan di pedesaan. Nah biasanya pertanian ini kan identik dengan sebuah desa gitu kan, yang dimana di kota mah cukup membeli aja ke pasar gitu ya. Yang di desa mah itu harus masih tetap menggunakan mengolah agrikultur yang ada di desa tersebut. Selanjutnya yaitu ada hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah di luar peran yang tadi ternyata ada juga hambatannya, yaitu ada 8 poin yang bikin terhambat pertanian di Indonesia. Yang pertama ada skala usaha yang kecil. Nah yang kedua karena modalnya yang terbatas. Yang ketiga adanya teknologi yang masih sederhana yang digunakan di Indonesia, kemudian dipengaruhi oleh musim yang tidak menentu. Selanjutnya ada berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Maksudnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga artinya mengandalkan pertanian dari keluarga saja, tidak memberikan keuntungan bagi petani-petani yang lain. Nah itu ya maksud poin nomor 5. Kemudian yang nomor 6-nya akses teknologi dan pasar rendah. Iya, jadi karena teknologinya kurang canggih, makanya untuk pemasaran lahan pertanian di Indonesia pun masih kurang. Yang keberapa? 7, penguasaan para pedagang. Nah, zaman sekarang apalagi di pasar-pasar ya, orang-orang sudah menjual produk dari petani namun melupakan keuntungan dari petani itu sendiri gitu kan, mengambil keuntungan yang lebih gitu dari 2 kali lipat dari petani. Nah itu yang poin ke-7. Yang terakhir adalah penggunaan lahan non pertanian. Nah ini adalah masalah terbesar yang berada di Indonesia. Kita lihat kalau Korea, sekarang kan Korea Selatan itu sedang penghijauan ya, yang dimana mereka ingin belajar untuk bercocok tanam seperti Indonesia. Namun negara Indonesia sendiri malah mempergunakan lahan pertanian untuk menjadi lahan non pertanian. Maksudnya non pertanian itu dijadikan gedung gitu kan, dijadikan rumah dan lain-lain. Nah itu jadinya itu masalah terbesar di Indonesia ya. Nah untuk materi terakhir yaitu ada strategi pengembangan agrikultur Indonesia. Kan tadi peran agrikulturnya udah, kemudian ada hambatannya sudah. Sekarang bagaimana caranya nih mengembangkan agrikultur di Indonesia? Yang pertama caranya yaitu dengan cara eco farming. Eco farming adalah peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Jadi maksudnya gini, kalau eco farming strateginya dalam semua daerah itu wajib untuk melakukan bercocok tanam. Jadi harus ada lahan yang dimana lahan tersebut digunakan untuk ekonomi pertanian gitu. Nah itu untuk strategi yang eco farming. Nah yang kedua yaitu dengan cara distribusi pupuk secara merata. Nah ini adalah tugas pemerintah, yang dimana pemerintah harusnya bisa mengkoordinir antara pupuk dari setiap pulau di Indonesia itu merata ya. Jadi semuanya tiap pulau itu memiliki lahan pertanian yang terus berkembang dan akhirnya meningkat dan akhirnya bisa dijual ke luar negeri. Nah itu
itu yang untuk distribusi pupuk. Dan yang terakhir yaitu dengan cara perbaiki irigasi. Nah, maksudnya perbaikan irigasi yaitu strategi pertama yang dilakukan adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian. Contohnya misalnya dari alat-alat pertaniannya itu dikembangkan lagi gitu kan, supaya mengikuti teknologi yang canggih, tidak menggunakan alat-alat yang sudah ketinggalan zaman gitu kan. Nah, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki kerja gitu. Jadi lahan pertanian ini bukan hanya digunakan untuk orang-orang yang hanya bisa keahlian bertani gitu kan. Untuk semua orang juga bertani mah bisa gitu. Makanya diusahakan dari lahan pertanian ini bisa terus meningkat di negara Indonesia. Nah, jadi kesimpulan dari adanya strategi pengembangan agrikultur itu supaya masyarakat Indonesia itu memanfaatkan lahan pertanian yang dimana nanti tujuannya untuk tingkat produksinya jadi lebih tinggi negara Indonesia yang akhirnya nanti bisa diekspor ke negara lain gitu. Alhamdulillah materi sudah selesai. Nah, ada tugas yaitu kerjakan LKS halaman 25 sebanyak 5 soal ya. Jadi tolong dikerjakan di LKS langsung, jangan ada yang nanya lagi, Bu dikerjain di mana gitu kan, ditulis lagi jangan soalnya. Pokoknya Bu Maya minta dikerjakan di LKS langsung saja. Nah, kemudian dikumpulkan ke masing-masing guru mapel ya. Kalau yang Bu Maya nanti dikirimkan ke link absen. Jadi yang mengerjakan itulah yang absen dan itulah yang mengikuti daring hari ini. Batas waktunya yaitu sampai pukul 18.00 ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Oke, pertemuan daring hari ini selesai. Tetap semangat anak-anak ya, jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.